Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Kita bangkit berdiri dan mendoakan malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging,
dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita awali perayaan Ekaristi Pekan Biasa ke-13 dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak, para suster, selamat sore. Kita semua bersyukur pada petang hari ini kembali boleh merayakan Ekaristi yang merupakan sumber dan puncak iman kita sebagai orang-orang Kristiani. Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Minggu Biasa yang ke-13 dan juga kita diundang oleh Bapak Paus untuk bersama-sama berdoa bersama Bapak Paus dalam pertemuan keluarga sedunia yang ke-10 yang sebenarnya dirayakan 2 tahun yang lalu, tetapi karena pandemi baru bisa dilaksanakan sekarang dan sedang berlangsung dari tanggal 22 sampai dengan 26 Juni. Kita semua nanti akan berdoa yang tema pertemuan ini adalah cinta kasih keluarga, panggilan dan jalan kekudusan. Maka kita diundang untuk berdoa bagi semua keluarga kita.
Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, para suster anak-anak yang terkasih, kita menyadari mengikuti Yesus ternyata tidak semudah membalik telapak tangan kita. Mengapa? Karena masih ada banyak keraguan dan penolakan di dalam hati kita. Ketika kita tidak bisa lepas bebas dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Kristus, maka memang akan muncul keraguan-raguan itu, dan hal itu akan memperlambat kita, bahkan menghentikan langkah kita untuk menuju kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam perayaan Ekaristi ini sabda Tuhan ingin membimbing, menuntun kita, mengingatkan kembali bahaya-bahaya, tetapi juga rahmat yang Tuhan ingin berikan kepada kita, agar kita tetap ada dalam kesatuan bersama Dia. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati kita, akal budi kita, bahkan juga kebebasan kita untuk memuliakan Allah pada kesempatan ini. Kita hening sejenak. Santo Paulus mengatakan roh itu penurut tapi daging lemah. Itulah maka kita seringkali jatuh dalam dosa dan kita mohon belas kasih dan kerahiman Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang bergerak padanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dia, kami memuliakan Dia, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra
Marilah berdoa. Kita bawa dalam perayaan ini intensi kita, intensi ucapan syukur dari anak-anak dan cucu, mengucap syukur atas ulang tahun ke-73 Papi Opa kami tercinta Hasan Salim. Semoga selalu sehat, berbahagia dan berlimpah kasih karunia Tuhan. Kita juga mengenangkan dan mengungkapkan iman kita bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Bersama Yosef Indra Wijaya dan keluarga mendoakan Bapak Herman Sentono. Bersama keluarga Bapak Halim Gani mendoakan saudara-saudara P.A. Gani, Indrawati, Siti Eko Mukti, Neti Gani, Audi Syahwadi, Joko Wahyono, Max Daniel, Sisilia, M. Janin, Gan Kuing, Dini, Suhardi, Johan, Bambang Sugeng, dan Hasanuddin. Bersama keluarga Yosef Prastanto Wijaya mendoakan Ibu Flavia R. Lili yang berpulang 7 hari yang lalu. Bersama keluarga Bapak Franciscus Joko, bagi opa oma kami tercinta Fernandes Yuslim Wijaya yang 40 hari lalu dipanggil Tuhan, beserta Ibu Anita Sitomorang, bersama anak dan cucu mendoakan Ibu Hilaria Rubaidah 7 bulan lalu dipanggil Tuhan, juga suami ayah Opung Doli terkasih Bapak Lukas Pondang Situmorang 2 tahun yang lalu dipanggil Tuhan, dan bersama keluarga besar Ibu Rosalina berdoa untuk Bapak Rudi Srifer berpulang 3 tahun yang lalu. Semoga mereka yang telah berbahagia bersama Bapa serta para kudus di surga telah menjadi pendoa bagi keluarga. Dan marilah kita bawa intensi kita masing-masing, rahmat yang kita butuhkan pada kesempatan ini kepada Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kami mengikuti Putra-Mu dengan sepenuh hati. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala hambatan, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Nya yang setia dan siap sedia melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepada Nabi Elia, Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka pergilah Elia menemui Elisa bin Safat. Pada waktu itu Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan ia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubahnya kepada Elisa. Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya, mengejar Elia dan berkata,
Perkenankanlah aku mencium ayah dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawab Elia kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuberbuat kepadamu. Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Sesudah itu bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Kamu dipanggil untuk merdeka. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, Kristus telah memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain karena kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akan tetapi, kalau kamu saling menggigit
dan saling menelan. Awaslah, jangan-jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, sebaliknya kalau kamu membiarkan diri dibimbing oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir tidak tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seseorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku."
Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lalu seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu, bapak, saudara dan saudari, para suster, anak-anak yang terkasih, bacaan hari ini sangat indah, sangat mencerahkan, sangat meneguhkan. Indah karena diceritakan dengan baik, karena tidak jauh dari apa yang menjadi pengalaman real kita sebagai manusia, dan kita tidak terlalu sulit untuk menangkapnya. Yang kedua, dicerahkan karena mungkin apa yang kita dengar pada petang hari ini memberi peneguhan mengenai pertanyaan kita tentang persoalan hidup kita. Kenapa ya kita sering galau dalam menghayati iman kita? Bahkan juga mungkin pada akhirnya orang katanya krisis iman, bisa juga pada akhirnya menjadi ateis, tidak percaya sama sekali sama Tuhan, hanya percaya pada dirinya sendiri dan pikirannya, hanya percaya kepada apa yang diinginkannya sendiri. Dari mana kita mulai? Tentu dari Injil. Tadi dikatakan bahwa ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk ke Yerusalem. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga. Kapan Yesus diangkat ke surga? Kalau dalam sejarah keselamatan, sebelumnya ada peristiwa apa? Tentu ada peristiwa Yesus akan mengadakan perjamuan bersama murid-murid. Kemudian setelah itu dia akan ke Taman Zaitun, mengalami sakaratul maut. Lalu dia akan ditangkap, ditinggalkan oleh murid-muridnya, lalu disalibkan, lalu wafat disalib. Baru sesudah 3 hari dia akan bangkit, dan baru sesudah itu dia akan naik ke surga. Itu yang terjadi. Maka dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dia tahu di sanalah puncaknya. Tapi pertanyaan kita adalah, untuk apa Yesus lakukan semua itu? Jawabannya adalah, bagaimanapun juga kita bisa mendengar apa yang ditulis oleh Santo Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, maka dia menyerahkan putranya untuk kita. Dan lalu sabda itu menjadi daging.
dalam peristiwa inkarnasi. Tapi masih ada pertanyaan, untuk apa Yesus datang ke dunia? Waktu Romo pertama kali belajar teologi di Jogja, pada ujian terakhir pelajaran atau mata kuliah Misteri Kristus, Romo Darmo itu bertanya pada kelompok kami, sebenarnya misi Yesus datang ke dunia itu apa toh? Kami bingung waktu itu ya. Ternyata jawabannya dalam Injil Markus bab 1 ayat 15 dikatakan, Yesus datang untuk mewartakan kerajaan Allah. Itulah misi Yesus datang ke dunia. Maka itulah juga yang dikerjakannya, entah melalui kata-katanya, entah melalui cara hidupnya, juga mujizat-mujizat yang dia kerjakan. Seluruhnya menampilkan Allah yang meraja di tengah-tengah kita. Gambarannya seperti apa kalau Allah meraja di tengah-tengah kita? Tidak ada lain adalah keselamatan, keadilan, dan juga semua orang boleh mengalami sukacita di dalam Injil. Itulah visi Yesus datang ke dunia. Nah, bertolak dari situ kita bisa akhirnya memahami ini. Ketika dikatakan, ketika orang Samaria menolak Yesus datang ke sana, padahal Yesus datang ke sana itu juga ingin mewartakan kerajaan Allah itu. Karena kerajaan Allah diwartakan bukan hanya untuk orang-orang Israel, tapi juga untuk semua orang. Artinya misteri keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Tidak memandang siapa dia, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Bahkan pun kepada orang Samaria yang menurut tradisi Israel dilihat sebagai orang yang berdosa. Justru Yesus datang ke sana menawarkan keselamatan itu. Tapi mereka menolak. Nah, reaksi dari dua murid yang dikasih Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, mengatakan dengan sangat yakin ya, kayak seorang yang sudah punya kuasa ya memang Yesus memberi kuasa kepada mereka waktu mengutus berdua-dua untuk mengusir setan dan lain sebagainya. Mereka begitu luar biasa, kalau boleh dibilang ya sedikit banyak vulgar juga ya. Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Nah, ini kan tidak cocok dengan semangat Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kalau memang orang mewartakan kerajaan Allah, ya harus ingat apa yang harusnya terjadi kalau Allah meraja. Maka sikap intoleran seperti ini tidak dikehendaki oleh Yesus. Yesus menegur mereka. Tidak seperti itu caranya. Kenapa? Ya, walaupun tidak dikatakan di sini, Yesus juga mengatakan dalam nas yang lain, Aku datang itu bukan untuk membinasakan orang, tapi untuk menyelamatkannya. Bukan untuk menghukum orang berdosa, tapi untuk mengampuninya. Jadi sangat keliru kalau orang yang mau bersama Yesus, mengikuti Yesus, mewartakan kerajaan Allah, kok sikapnya seperti ini. Ini menjadi refleksi bagi kita juga. Betapa sering kita juga vulgar ya kalau menghadapi masalah, persoalan ya, penolakan ya. Kita juga tidak jarang kita sevulgar ini gitu. Tapi Yesus mau mengatakan,
Itu tidak benar. Kita tidak boleh bersikap demikian. Bahkan menghadapi berbagai macam orang, misalnya ketika Maria yang kedapatan berbuat zina itu, semua orang bahkan pemimpin agama mau melempari dia dengan batu. Yesus mengatakan, yuk silakan, siapa yang nggak pernah berdosa duluan. Nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani. Yesus datang bukan untuk membinasakan orang berdosa, melainkan untuk menyelamatkannya dan menghendaki pertobatannya. Maka bahkan ketika Yesus disalib itu baru sedikit ya penolakannya ya, baru nggak diterima Yesus mau ke Samaria. Penolakan paling dahsyat itu kan di kayu salib. Dan menolak itu bukan 1-2 orang, sekian banyak orang. Tapi Yesus masih bisa berdoa begini, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi di poin pertama ini saja kita sudah disadarkan bagaimana kita mau menjadi murid-murid Tuhan, mau ambil bagian di dalam mewartakan kerajaan Allah. Kita harus menyadari itu. Nah, yang kedua, Ibu Bapak, Saudara-saudari, yang mau ditekankan sekali lagi adalah ketika kita mau mengikut Yesus dan menjadi pewarta kerajaan Allah, untuk menjadi pengikut Kristus tidak boleh main-main, harus serius dan secara total. Artinya kita harus sungguh-sungguh berani berkomitmen dan menyerahkan diri kepada rencana dan kehendak Allah itu. Tidak boleh kita kehilangan fokus akan itu. Makanya tadi diceritakan, kalau Romo boleh mengatakan, kalau zaman sekarang kata wong Palembang, jangan banyak ego ngeles, ya. Kita tuh sering banyak ngelesnya gitu. Kalau mau ambil bagian dalam mewartakan kerajaan Allah, cobalah tadi. Mungkin ada di antara kita nggak disuruh, tapi sendiri mau dan mengatakan ini. Ya, dikatakan, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ndak atik yang suruh ya tuh, galak dewek ya. Entah karena tertarik apa gitu. Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Cak Yonian juga Palembang kan. Berani nian gitu. Janji cak itu. Kemanapun engkau pergi. Tapi Yesus kemudian mengingatkan, kembali lagi jalan yang dipilih Tuhan itu tidak sesederhana itu. Maka dia mengatakan tadi, rubah mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi putra manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Gak ada jaminan kenyamanan itu ndak ada, ya, nggak ada. Kalau kita nak tugas kan biasanya jingok-jingok dulu ya. Oh, tempat nginepnya bagus dah gitu ya. Itu dia. Dan lain-lainnya. Tidak ada jaminan kenyamanan mengikuti Yesus itu. Maka kata orang Palembang, ingat-ingatlah gitu ya. Kalau lah berjanji nak ngikut Yesus kemana baik, ingat-ingatlah. Tak ada jaminan kenyamanan ikut Yesus itu. Jadi supaya tidak kecewa, ya kan? Itu. Jadi Yesus mengingatkan itu karena harus sungguh total menyediakan diri untuk Yesus. Lalu yang menarik lagi, setelah Yesus mengatakan itu, sekarang Yesus yang ngajak. Tadi wong itu mengikut dewek, ya kan? Gitu. Aku nak ikut kau kemana baik,
Tanjung Palembang lajulah. Tapi ingat ya, kan gitu. Sekarang Yesus nih yang ngajak, ayo ikut aku. Nah ini yang Romo bilang tadi, wong seringkali banyak ngelesnya itu. Dalam mengikuti Yesus ya ada banyak mungkin hal yang mesti kita selesaikan, persoalan. Tidak terlalu mudah memang ya. Salah satunya misalnya urusan ini, tradisi ya. Izinkan aku pergi dulu mengubur bapakku. Kalau kita zaman sekarang, kita tahu wong tua meninggal, tidak datang ya, pasti ujung wong mana nih yang budak itu, wong ngajak ya. Bapak mati tidak datang, tidak sembahyang, kan? Itu. Tapi yang dikatakan ini sebenarnya dalam Injil semacam perumpamaan. Jadi kalau kita ingat kuburan, apa dia itu isinya kuburan itu? Ya tulang belulang, bosok ya. Nah maksudnya kalau orang mau mengikuti Yesus tidak ada lain. Jangan lagi seperti tadi Santo Paulus bilang itu, kamu ada di bawah perhambaan dosa. Jadi kalau kita memilih kuburan itu kan masih ingat ya. Dulu Yesus menegur orang-orang Israel itu, kamu itu seperti nenek moyangmu itu ya, seperti kuburan, pocoknya baik bagus kan, ya kan? Bawahnya itu cak itulah, kan? Maka Yesus mau ketika Yesus mengajak kita, mengundang kita, tidak ada jalan lain bahwa kita harus meninggalkan segala hal yang buruk dalam hidup kita. Yang menjadi soal adalah hal yang buruk itu tidak selalu tidak baik. Oleh karena itu dalam bacaan pertama tadi dalam kitab Raja-Raja kita diingatkan oleh Nabi, bahkan kita harus meninggalkan juga hal yang terbaik bagi kita yang membuat kita nyaman, seperti Nabi Elisa. Dia dipanggil oleh Nabi mengikuti Elia, menggantikannya. Dia punya lembu, dia punya saudara, dia punya semuanya. Tapi ditinggalkan, malah disembelih dulu itu supaya orang lain makan. Dan dia pergi nggak bawa apa-apa. Jadi Yesus menjawab pertanyaan orang itu, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu tidak mau mengajari kita nggak hormat pada orang tua, tapi tadi harus fokus. Kalau Yesus mengajak kita itu, ya kita harus fokus pada tadi, pergilah beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya apa? Ya bagaimanapun dalam keadaan apapun kita harus fokus pada menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Masih sikok lagi yang ngeles ini kan. Tadi diomongkan sama itu, Tuhan aku akan mengikuti engkau. Setelah dipanggil, yolah ujinya, galak aku ujinya kan. Tapi terus ngomong pula, izinkan aku pamit dulu dengan keluargaku. Ngeles lagi gitu. Tapi Yesus bilang, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak para suster yang terkasih, ngeles-ngeles kita inilah yang seringkali menghambat kita untuk ambil bagian secara total di dalam karya keselamatan Tuhan. Pertanyaan berikutnya, kalau kita menemui masalah-masalah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Di samping mendengar apa yang dikatakan Yesus tadi, kita terbantu oleh Santo Paulus. Kita ini manusia yang diciptakan Tuhan bermartabat, karena diberi pikiran, akal budi, hati nurani, dan juga kebebasan. Oleh karena itu kita
juga bukan hanya bermartabat, tapi kita juga sudah ditebus. Bahkan dalam pembaptisan kita semua sudah dicurahi roh Allah dalam hati kita. Cuma Bapak Ibu saudara-saudari, karena kita diciptakan juga dari debu tanah, kita ini bukan hanya ilahi, tetapi juga sangat manusiawi. Dan disitulah ada dalam hati kita itu juga dalam rupa kehendak itu ada namanya roh yang kecil, huruf kecil. Jiwa kita itu. Dan itu juga mendorong kita untuk bertindak, mengejar semua yang kita inginkan. Tapi juga ada Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan-persoalan bahkan juga tradisi, kita diundang untuk, tadi kata Santo Paulus, hendaklah kamu memberi diri dibimbing oleh Roh Kudus. Bukan hanya rohmu sendiri, tapi Roh Kudus yang mestinya meraja di dalam hatimu. Kalau Roh Kudus yang meraja di dalam hati kita, mudah-mudahan Dia dalam kesulitan akan menghibur kita, dalam kebodohan atau kekurangan kita, Dia akan memberi pencerahan kepada kita. Bahkan juga saat-saat kita menghadapi situasi yang sangat sulit, yang mengancam keselamatan badan, bahkan juga keselamatan fisik kita. Tetapi kita diingatkan, Yesus pernah mengatakan, apa gunanya kamu kehilangan itu ya, tanganmu, kakimu itu ya, kamu mempertahankan itu tapi kamu kehilangan jiwamu, tidak ada gunanya. Ibu bapak saudara-saudari, semoga firman Tuhan yang kita dengar hari ini, mengambil istilah saudara kita tausiah pada petang hari ini, memberi pencerahan pada kita. Semoga kita tidak galau lagi dalam mengikuti Yesus, dalam ambil bagian di dalam karya-karya kita, baik di dalam gereja, dalam pelayanan-pelayanan kita, tapi juga terutama di tengah masyarakat kita. Kenapa? Ya karena kita memang kalau mengikuti Yesus tidak bisa main-main. Kita mesti berkomitmen dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak saudara dan saudari, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara dan saudari, dalam Kristus kita telah dipanggil untuk menjadi bebas. Marilah berdoa kepada Bapa di surga agar kita dapat berkembang terus dan dalam kebebasan sejati, dan marilah kita mohon kepadanya. Bagi gereja yang kita cintai, semoga gerejamu
tidak terperangkap dalam struktur-struktur kekuasaan yang tidak memperhatikan asas keadilan, melainkan semakin lama semakin menjadi rendah hati, semakin rela untuk melayani. Semoga gereja lepas bebas bagi Allah dan manusia. Marilah berdoa. Tuhan, sertailah kami umat-Mu. Bagi bangsa kita serta semua bangsa, semoga semua bangsa, besar atau kecil, berpegang tangan untuk membawa kebebasan manusiawi dan martabat kepada semua orang. Marilah berdoa. Tuhan, sertailah kami umat-Mu. Bagi mereka yang diperas dan ditindas, semoga mereka yang diperas dan ditindas tidak memandang keadaan mereka sebagai takdir Allah, melainkan menyadari bahwa mereka pun terpanggil untuk menjadi merdeka. Marilah berdoa. Tuhan, sertailah kami umat-Mu. Bagi kita semua, semoga kami tidak pernah terkurung dalam kesempitan diri sendiri, dalam penjara kepentingan pribadi, melainkan benar-benar bersatu dan bebas dalam Kristus, sehingga menjadi komunitas pelayanan. Marilah berdoa. Tuhan, sertailah kami umat-Mu. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas ulang tahun ke-73 Bapak Hasan Salim. Semoga beliau selalu mengalami kesehatan dan kesejahteraan, mengalami kebahagiaan, dan mengalami kelimpahan kasih karunia-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, sertailah kami umat-Mu. Tuhan Allah kami, jadikanlah kami manusia bebas, agar dapat menegakkan keadilan, perdamaian, serta kebebasan yang bertanggung jawab, sesuai dengan rencana ilahi-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
para ibu, bapak, saudara-saudari, para suster, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami ini. Persatukanlah roti dan anggur ini dengan korban putra-Mu, sehingga menghasilkan kebebasan sejati bagi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan kami. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami Yohanes, Bapak Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang berpulang dalam kerahiman-Mu. Bapak Herman Sentono, P.A. Gani, Bapak Halim Gani, P.A. Gani, Indrawati, Siti Eko Mukti, Neti Gani, Audi Syahwadi, Joko Wahyono, Max Daniel, Sisilia, M. Janin, Gan Koeng, Dini, Suhardi, Johan, Bambang Sugeng, dan Hasanuddin, Ibu Flavia Erlili, juga Bapak Fernandes, Yuslim Wijaya, Ibu Hilaria Rubaidah, dan juga Lukas Pondang Situmorang, serta Bapak Rudi Sri Fer yang telah berpulang menghadap-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di surga,
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak para suster terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
para ibu, bapak, saudara dan saudari, para suster anak-anak, menyatukan hati dalam doa untuk keluarga sedunia. Kita bersama-sama berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kudus, kami hadir di hadapan-Mu untuk memuji dan bersyukur kepadamu atas anugerah keluarga yang begitu besar. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang telah dikuduskan dalam sakramen perkawinan. Semoga mereka setiap hari menemukan kembali rahmat yang telah mereka terima. Dan sebagai gereja kecil, mereka semakin mampu memberi kesaksian akan kehadiran dan cinta-Mu yang dengannya Kristus mencintai gereja. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan karena penyakit dan berbagai permasalahan yang hanya Engkau sendiri yang mengetahuinya. Teguhkanlah dan sadarkanlah mereka. Engkau telah memanggil keluarga kepada jalan pengudusan yang telah Engkau peruntukkan bagi mereka, sehingga mereka dapat mengalami belas kasih-Mu yang tak terhingga dan menemukan cara-cara baru untuk bertumbuh dalam cinta kasih. Kami berdoa untuk anak-anak dan para remaja. Semoga mereka bisa berjumpa dengan-Mu dan menanggapi panggilan yang telah Engkau rencanakan bagi mereka dengan penuh sukacita. Untuk para orang tua serta kakek dan nenek, semoga mereka menyadari bahwa mereka adalah tanda kebapaan sekaligus keibuan Allah dalam perawatan putra dan putri yang secara jasmani dan rohani telah Engkau percayakan kepada mereka melalui pengalaman kasih persaudaraan yang dapat diberikan keluarga bagi dunia. Tuhan, buatlah agar setiap keluarga dapat menghayati panggilan menuju kekudusan dalam gereja sebagai panggilan untuk menjadi pelaku evangelisasi dalam pelayanan bagi kehidupan dan perdamaian, dalam persekutuan dengan para imam, biarawan-biarawati, dan seluruh umat. Berkatilah pertemuan keluarga sedunia. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas rejeki surgawi yang telah Kau anugerahkan kepada kami ini. Semoga niat kami untuk mengikuti putra-Mu Kau berkati, dan cinta kasih kami kepada sesama semakin nyata dalam tindakan kami, sehingga pada saat nanti kami Kau perkenankan untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk, kita mendengarkan beberapa pengumuman. Berikut ini kami sampaikan beberapa pengumuman. 1. Jadwal perayaan Ekaristi dalam minggu ini. A. Hari Rabu tanggal 29 Juni pukul 6 sore, Misa Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. B. Hari Jumat tanggal 1 Juli pukul 6 sore, Misa Jumat pertama. C. Hari Sabtu tanggal 2 Juli pukul 6 sore. Hari Minggu tanggal 3 Juli pukul 7 pagi. 2. Selama bulan Juli akan dibuka pendaftaran untuk misdinar yang baru
Stand pendaftaran dibuka di depan gereja setiap hari Sabtu dan Minggu setelah misa. 3. Tanggal 26 Juni 2022 di lapangan voli UKMC Jalan Bangau pada pukul 2:30 sore akan berlangsung pertandingan final putra voli UKMC Cup 2022 antara tim putra San Frades dengan tim UKMC. Seluruh umat dimohon bisa memberikan dukungan kepada tim putra kita. 4. Berikut ini adalah informasi mengenai bantuan dana pendidikan untuk tahun pelajaran 2022-2023 dari Seksi Pengembangan Sosial dan Ekonomi DPP. A. Bantuan hanya untuk umat dalam lingkungan paroki San Frades. B. Bantuan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, SMK. C. Akan dilakukan survei dan validasi atas data yang telah diisi. D. Orang tua wajib menyelesaikan kewajibannya pada sekolah secara tepat waktu. E. Formulir sudah tersedia di sekretariat dan dikembalikan sebelum tanggal 10 Juli dengan lampiran yang dibutuhkan. 5. Pengumuman perkawinan. A. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Michael Ottaviano Gandhi, putra dari Yohanes Janu Gandhi dan Yesus Betty Renance Natalia, dengan Sela Theodora, putri dari Tandi Tendean dan Widawati Suderejo. Keduanya adalah warga lingkungan Santa Clara. B. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Alberto Seno Arinto, putra dari Agustinus Suhadi dan Agnes Haryati, warga lingkungan Santa Barbara, dengan Maria Magdalena Meriani, putri dari Marconi Yusuf dan Hyo Kyo Ching, dari lingkungan Santo Fransiskus Paroki Santo Petrus Palembang. Kedua pasangan calon mempelai akan menikah pada tanggal 10 Juli 2022 di Paroki San Frades. Siapa saja yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut wajib melapor kepada pastor paroki. Demikianlah beberapa hal telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Para ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak, para suster yang terkasih, seperti biasa Romo mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran kita semua dalam perayaan ini, juga untuk semua petugas liturgi yang telah melayani hari ini. Juga mohon maaf kalau tadi renungan Romo agak panjang, ada yang mungkin sudah gelisah. Romo tadi agak semangat jadi ya panjang. Semoga berguna. Maka marilah sekarang kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini sekarang dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, para suster beserta seluruh anggota keluarga dimanapun berada, bersama seluruh anggota komunitas, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai.
marilah pergi, kita semua diutus. Amin.